Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Joni di sini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut pelajaran, mari kita mulai dengan kegiatan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Ya, apa kabarnya hari ini? Pak Joni harap semuanya sehat-sehat dan kita terhindar dari segala macam penyakit termasuk COVID-19. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan bab kita yang kemarin kita sudah bahas sebelumnya, yaitu tentang teks cerpen. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas unsur-unsur pembangun cerita pendek. Ada intrinsik dan ekstrinsik, kemudian ciri-ciri cerpen seperti apa. Unsur-unsur intrinsik ada tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, alur, latar, dan lain-lain. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas struktur pembangun teks cerpen. Kemudian kita akan belajar bagaimana memproduksi cerpen, langkah-langkahnya seperti apa, kita harus merancang seperti apa, kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja. Nah, sekarang kita akan belajar struktur teks cerpennya seperti apa. Struktur teks cerpen ada 4. Yang pertama orientasi, berisi tentang pengenalan karakter, penentuan peristiwa, penciptaan gambaran visual latar, tempat, waktu, maupun suasana. Orientasi adalah pengantar menuju komplikasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Kisah berlanjut melalui rangkaian peristiwa tak terduga. 3. Komplikasi. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Komplikasi sudah ada masalah yang rumit, kompleks. Yang terakhir adalah resolusi, penyelesaian atau solusi untuk masalah atau tantangan yang dicapai akhirnya berhasil. Dalam hal ini, resolusi itu merupakan cara pengarang mengakhiri cerita. Setelah struktur, yang kedua, untuk sebelum kita dapat memproduksi teks cerpen, kita harus memahami dulu kaidah kebahasaan teks cerpen. Kaidah kebahasaan, di sini ada kalimat deskriptif, kemudian ada majas atau gaya bahasa, makna konotatif. Makna konotatif adalah makna kias, makna yang bukan makna sebenarnya. Kemudian kata keterangan dan kata ganti orang, nanti pasti ada kata ganti orang, entah itu orang pertama ataupun orang ketiga. Kemudian bahasa tidak baku dan tidak formal. Dalam karya sastra, khususnya cerpen, akan banyak nanti ditemui bahasa-bahasa yang tidak baku dan tidak formal. Kita buktikan dengan contoh cerpen. Ada penggalan cerpen. Kemudian di sebelah kanannya adalah struktur kebahasaan. Contoh orientasi seperti ini. Afif adalah mahasiswa lulusan hukum yang memilih berwirausaha daripada bekerja kantoran. Uniknya lagi, ini yang Pak Joni cetak warna biru adalah contoh kalimat deskripsi. Yang Pak Joni cetak warna merah ini adalah dia itu adalah menuju ke Afif. Dia adalah kata ganti orang ketiga. Di sini adalah awalnya dia memasarkan produk tersebut pada teman-teman kuliahnya. Ramah di kantong itu makna konotatif. Maksudnya dia murah. Artinya rangkaian peristiwa. Kemudian kita lanjut. Struktur kebahasaan yang ketiga adalah komplikasi. Ini anak-anak bisa baca sendiri, dan di dalam komplikasi ada satu contoh majas personifikasi. Otakmu cakep. Nah, personifikasi adalah mempersonkan, jadi menganggap benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti sifat yang dimiliki manusia. Kemudian resolusi adalah bagaimana cara pengarang untuk mengakhiri cerita. Di dalam resolusi juga ada solusi. Kita akan belajar langkah-langkah menyusun teks cerpen. Nah, yang pertama menentukan tema.
kemudian alur, menentukan latar yang menarik, menentukan sudut pandang, menentukan tokoh dan penokohan, dan kesemuanya ini menyajikan cerita sesuai dengan kerangka alurnya. Makanya kita juga harus menyusun kerangka cerpen terlebih dahulu sebelum menyusun atau memproduksi cerpen. Contoh menyusun teks cerpen ya, mulai dari unsur intrinsik. Misalnya, tema, humor, dan persahabatan. Amanat seperti ini, alur maju, setting di sekolah, penokohan antara Ali dan Indra, sudut pandang orang ketiga, strukturnya, orientasi, misalnya kerangkanya, yang di sebelah kanan ini kerangka. Ali dan Indra berbincang di taman sekolah tentang teman mereka Andi yang lama tidak masuk. Rangkaian peristiwa, Ali penasaran ingin tahu keadaan Andi. Komplikasi, Ali salah dengar dengan apa yang dikatakan Indra tentang kondisi Andi. Resolusi, kesalahpahaman selesai dengan penjelasan ulang Andi. Kita akan coba susun cerpen tersebut menjadi sebuah cerpen yang utuh misalnya. Saya bacakan, cepat saja. Suatu hari Ali dan Indra sedang berbincang-bincang di pinggir lapangan saat istirahat sedang berlangsung. Ali dan Indra berada di satu kelas yang sama, yaitu kelas 12. Sudah 1 minggu teman mereka Andi tidak kunjung masuk. Kabarnya Andi sedang sakit dan dirawat. Indra yang merupakan tetangga sebelah rumah Andi sering ditanyakan bagaimana kabar Andi. Ali pun ikut menanyakan pada Indra, "Indra, keadaan Ali bagaimana? Sudah kembali dari rumah sakit belum?" Indra yang sudah sering mendapatkan pertanyaan ini pun menjawab dengan nada lemas dan malas. "Indra sudah meninggal, Li." Kira-kira seperti itulah bunyi jawaban yang didengar oleh Ali. Karena suara di pinggir lapangan terlalu kencang, ternyata Ali salah mendengar. "Apa? Andi sudah meninggal, Indra?" Lalu Indra menjawab dengan suara yang lebih kencang. "Sembarangan kamu, Li. Maksud aku, Andi sudah mendingan, bukan meninggal." "Oh," jawab Ali sambil tertawa karena terkejut setelah salah mendengar kabar. Itu contoh pengembangan dari kerangka cerita. Nah, itu tadi struktur dan ciri kebahasaan dari teks cerpen. Sekarang adalah tugas kalian untuk mencoba merancang kerangka cerpen, kemudian menyusun menjadi teks cerpen yang utuh. Bagaimana caranya? Sudah Pak Joni kirimkan link di sini. Silakan kalian buka linknya. Di situ ada langkah-langkahnya, kemudian kalian bisa mengerjakan di situ langsung ya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat, jaga diri, dan tetap pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.